yang telah hadir dan selamat untuk rekan-rekan semua yang sudah menyediakan waktu dan diri untuk boleh bergabung dalam webinar hari ini dengan webinar yang kami adakan dengan tema Unlocking Your MBKM Journey, Strategi Sukses Diterima Perusahaan Terkemuka Nasional bagi Mahasiswa Teknik. Baik, eh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini izinkan saya, Nicholas Rikari Uli Simanjuntak, untuk membawa acara kita dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam webinar Unlocking Your MBKM Journey, Strategi Sukses Diterima Perusahaan Terkemuka Nasional bagi Mahasiswa Teknik. Yang nantinya webinar ini akan cukup relate kepada teman-teman yang hadir, terkhusus teman-teman yang mungkin masih menjabat sebagai mahasiswa ataupun mahasiswa baru ataupun juga fresh graduate, masih relate seperti itu dengan teman-teman. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari dengan penuh keteguhan kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kepada operator, saya silakan. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan coba memaparkan secara singkat background dari Profile for Engineer Indonesia.
Ya, For Engineer Indonesia merupakan suatu komunitas yang berfokus pada edukasi keteknikan. Forum ini menyediakan wadah bagi para insinyur, akademisi, dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan mengembangkan kemampuan dalam berbagai bidang teknik. Di mana filosofi yang kami bawa adalah the function of education is to create a more just and equitable society by addressing the challenges of our time and preparing students to be active participant in social change. Yang artinya, fungsi pendidikan adalah mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan merata dengan cara mengatasi tantangan zaman kita dan mempersiapkan engineer untuk aktif dalam perubahan sosial dengan misi educational content, interdisiplin, collaboration, and industrial partnership. Visi yang kami tuju adalah future ready dengan goals adalah skills development. Forum ini juga akan mengadakan berbagai kegiatan webinar seperti seminar, pelatihan, dan diskusi panel yang berkaitan dengan topik-topik terkini di dunia teknik. Tidak hanya itu, nantinya kita akan ada berbagi engineering merchandise yang nantinya teman-teman ataupun rekan-rekan bisa koleksi atau mendapatkan. Tidak hanya sampai di sini saja, For Engineer juga coba untuk mengembangkan berbagai kegiatan di waktu-waktu selanjutnya, yaitu pada tanggal 5 Oktober ya maksud saya 5 Oktober itu sekarang ya dengan tema Unlocking Your MBKM Journey, strategi sukses diterima perusahaan terkemuka nasional bagi mahasiswa teknik dengan pemateri nantinya itu Mas Farhan Gimnastiar Maslihan dan juga nanti pada tanggal 12 Oktober ada training course dengan bahasan yang kita coba bahas itu adalah workshop design and sizing separator based on API 12J dengan pematerinya nanti itu adalah Mas Noval Hadi ST. Lalu pada tanggal 2 November ada workshop kembali dengan bahasan workshop design and sizing line, maaf, workshop design and sizing line and pump based on API 14E dan API 610 dengan pematerinya itu Mas Lukman Prasetyo dan pada tanggal 3 sampai 5 November akan ada training course lagi dengan bahasan workshop sizing design and software simulation based on ASME section 8 div 1 dengan pematerinya itu adalah Mas Adi Kurniawan. Ya, kepada rekan-rekan yang tertarik dalam sizing separator nantinya pada pada dalam jangka waktu dekat ini tepatnya itu pada tanggal 12 Oktober itu pada hari Sabtu di minggu depan kita akan melaksanakan workshop dengan tema workshop design and sizing separator based on API 12J. Rekan-rekan boleh mengikuti tidak hanya dari kalangan praktisi kepada rekan-rekan mahasiswa pun juga eh, saya rasa boleh untuk kami rasa boleh untuk mengikuti kegiatan ini dan ini boleh menjadi bekal juga untuk rekan-rekan mahasiswa seperti itu. Untuk pendaftarannya masih terbuka sampai nanti mendekati hari H dan untuk cara pendaftaran itu langsung saja ke bio akun sosial media kami di Instagram, lalu ada di TikTok, dan juga ada di LinkedIn juga seperti itu. Selanjutnya, ya, ini adalah kegiatan terakhir kami dengan kegiatan webinar dengan tema Early Career Success in APC, Strategies, Skills, and Stories dengan pematerinya itu adalah Mas Muhammad Ade Kurniawan. Selain itu, beberapa waktu lalu kita juga mengadakan webinar dengan tema Bridging Disciplines, Engineering Control and Contractor,
Manajemen in Industry Project dengan pemateri itu Pak Aryan Yulianto. Ya, kepada teman-teman yang eh, cukup penasaran dengan kegiatan-kegiatan kami dan apa yang akan kami lakukan juga nanti selanjutnya, event-event yang akan dilakukan, rekan-rekan juga boleh mengunjungi akun sosial media kami di Instagram, TikTok, LinkedIn, ataupun YouTube. Tidak hanya berbagai event-event ataupun kegiatan, rekan-rekan juga boleh menambah edukasi dan juga wawasan melalui postingan-postingan education dari uh, for engineer itu sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih pada operator. Baik, untuk memulai acara kita, mari saya ajak rekan-rekan yang hadir untuk sejenak berdoa sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini. Mari kepada rekan-rekan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan coba membacakan term and condition dari kegiatan webinar kita hari ini kepada operator. Mungkin boleh ditampilkan. Oke. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk hadir tepat waktu. Lalu peserta diharapkan untuk menggunakan perangkat yang sesuai dengan koneksinya juga agar dapat mengikuti webinar ini dengan baik seperti itu. Lalu kami harapkan juga kepada peserta untuk mengaktifkan video. Namun jika berhalangan untuk mengaktifkan video juga boleh dimatikan. Namun diharapkan lebih baik seperti itu untuk mengaktifkan videonya supaya dapat berinteraksi dengan baik dengan pemateri kita. Dan juga dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya agar dapat eh, agar webinar kita ini dapat berjalan dengan baik. Lalu nantinya teman-teman juga boleh menghidupkan mikrofonnya pada sesi Q&A seperti itu. Dan juga nanti sertifikat pada webinar hari ini akan kita bagikan maksimal 7 hari setelah kegiatan webinar ini. Dan materi-materinya nanti mungkin dalam bentuk PowerPoint, video, ataupun dokumen lain akan juga kami bagikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang hadir dalam webinar ini. Dan diharapkan kepada rekan-rekan yang mendapatkan eh, materinya nanti untuk tidak disebarkan secara luas seperti itu, tidak didistribusikan hanya dalam konsumsi pribadi saja seperti itu. Baik, terima kasih moderator. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi dokumentasi. Mungkin kepada moderator boleh eh, mengambil dokumentasinya dan akan saya coba pandu. Baik, untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Baik, untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi dalam dokumentasi hari ini. Selanjutnya, langsung saja tanpa menunggu lama, kita akan masuk ke dalam presentasinya. Kita akan masuk ke dalam materi webinar kita hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk menyapa Mas Farhan dulu. Mas Farhan, apa kabar Mas Farhan? Halo Mas Niko, selamat pagi. Baik, gimana kabarnya Mas Niko? Ya,
Puji Tuhan, saya juga kabar baik. Di mana ini Mas? Lagi di posisinya Mas? Kebetulan maaf banget teman-teman kalau misalnya ini lumayan kurang bagus. Eh, ini lagi di laboratorium Oh, lagi di masih masih di ini Mas ya, lagi di kampus ya? di kampus. Tuh, Iya, 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 iya. Oke, mungkin saya ini ya Mas, saya izin untuk memaparkan CV-nya Mas ya. Izin ya Mas ya. silakan Mas Niko. Lagi terkendala ya operatornya. Bentar ya Mas ya. Ya, Mas Farhan Gimnastiar Maslihan adalah seorang mahasiswa, ya masih mahasiswa aktif Mas ya, dalam di maksud saya di Universitas Diponegoro Semarang, dan sekarang masih dalam menjalani perkuliahan di semester 7, dan tepatnya Mas Farhan adalah mahasiswa angkatan 2021 seperti itu. Nah, jika teman-teman lihat di works experience-nya ini cukup banyak ya, luar biasa sekali sih. Ini ada di PT Semen Indonesia, di PT Kaltim Metanol Industri, lalu ada di KPI RU 6 ya, ini yang di Indramayu, RU 6 Indramayu, lalu ada Pertamina Foundation juga, dan tidak hanya pengalaman internship juga, ada pengalaman organisasi yang juga cukup banyak juga seperti itu. Mungkin boleh di scroll ke bawah. Ya, ya teman-teman bisa bisa lihat ya ada berbagai banyak pengalaman organisasi juga yang diikuti Mas Farhan itu head Gedenya of ya gimana Mas? Oke, oke. Saya lanjutkan ada berbagai eh, organisasi juga yang diikuti oleh Mas Farhan, Head of Division Research Student Executive Board Vocation School di Ponegoro University, lalu Supervision of Research and Development, Head of Industrial Chemical Engineering National Competition. Wah, banyak sekali nih ya. Dan juga ada Honor and Awards juga, berbagai program juga yang diikuti Mas Farhan, hak cipta yang sudah di beberapa hak cipta yang sudah didapatkan, project-project experience dan juga sertifikasi. Ya, ya mungkin eh itu ya kalau dipaparkan kita eh, sangat banyak sekali ya kalau dipaparkan sudah kayaknya udah memenuhi waktu untuk presentasi nantinya gitu. Ya, tentunya yang nantinya akan dibahas oleh Mas Farhan ini akan sangat relate kepada rekan-rekan yang hadir, terkhususnya rekan-rekan mahasiswa seperti itu. Karena nantinya kita akan membahas berbagai program-program mahasiswa dan juga yang mungkin lagi pada dikejar-kejar gitu, lagi excited-excitednya mahasiswa pada masa sekarang itu seperti MSIB dan juga internship dan juga program-program sejenisnya seperti itu. Apalagi terkhusus di terkhusus untuk kita mahasiswa-mahasiswa teknik seperti itu ya. Tapi tidak tertutup juga untuk mahasiswa-mahasiswa dari program studi yang lainnya. Karena MSIB pun juga salah satunya ya, salah satu program MBKM seperti MSIB itu juga dipakai Mas ya, bisa diikuti oleh rekan-rekan dari prodi yang lain. Yang nantinya pasti akan dikupas lebih mendalam oleh Mas Farhan seperti itu. Nah, baik mungkin untuk waktu
durasi pemaparan materinya itu kurang lebih 25 sampai 30 menit dan nantinya akan kita lanjutkan kepada sesi Q&A. Untuk Mas Farhan mungkin misalnya nanti ingin diingatkan untuk waktu durasinya nanti akan kami bisa remind seperti itu. Langsung saja kepada Mas Farhan, kami silahkan. Oke, terima kasih Mas Niko atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Farhan Gimnastiar Maslihan, biasa dipanggil Farhan dari jurusan Teknik Kimia Industri Universitas Diponegoro. Mungkin langsung saja ya kepada operator mungkin bisa di share screen PPT-nya. Sebentar ya Mas ya. Mungkin lagi dalam kendala. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator Mas Niko dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia for Engineering ID atas waktu dan kesempatannya saya untuk bisa sharing session bersama teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam kenal. Saya Farhan Gimnasiar Maslihan dari Universitas Diponegoro Semarang. Baik, sebelumnya saya ingin berbagi pengalaman internship saya khususnya di MBKM Journey yaitu di program Magang Merdeka MSIB Batch 6 di PT Kalti Metal Industri. Nah, sebelum itu di antaranya yang sudah disebutin Mas Niko, beberapa prestasi yang pernah saya raih yaitu ada magang merdeka, terus kemudian ada diterima internship di 3 perusahaan, kemudian saya juga lolos program desa energi berdikari dari Pertamina Foundation, program kreativitas mahasiswa RE, PKM Riset Eksakta, dan ada program-program lainnya. Bisa di next. Oke, jadi topik yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu masih kuliah sudah punya gaji kerja. Memang bisa. Next. Nah, ini teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya perjalanan saya dari semester 1 hingga semester 7, yang mana alhamdulillah saya diterima internship di 3 perusahaan, yaitu pertama kali saya internship itu di PT Pertamina, Kilang Pertamina Internasional di Balongan, RU 6 di Indramayu. Kemudian pada internship kedua saya itu saya keterima di MBKM, program Magang Merdeka MSI Batch 6 di Kalimantan Timur, di PT Kalti Metanol Industri, dan yang terakhir itu saya keterima internship di PT Semen Gresik Rembang. Oke, next. Nah, ini merupakan kilas balik kegiatan saya selama mengikuti program MBKM di PT Kalti Metanol Industri, program MSI Batch 6 ini. Nah, ini beberapa sertifikat-sertifikat saya yang saya cantumkan ke dalam PPT, yang mana dalam program MBKM ini tidak hanya eh, kita pandai dalam akademik saja, namun juga yang diperlukan adalah skill organisasi, kemudian prestasi, dan sebagainya. Ini beberapa dokumentasi yang saya dapat dari semester 3 hingga semester 7, yang mana ini portofolio yang saya upload pada saat pendaftaran. Bisa di next.
Oke, jadi mungkin di sini saya akan ngasih alur ya alur pendaftaran program kampus Merdeka, yaitu khususnya program magang Merdeka MSIB Batch 6. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, mungkin di sini ada mahasiswa yang semester 1, 2, 3 ataupun semester-semester yang sudah siap untuk magang. Jadi program MSIB Batch 6 ini atau MSIB itu diadakan oleh Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbud, yang mana program ini adalah program kampus mereka, salah satunya adalah MSIB. Selain MSIB sendiri ada program ISMA, kemudian ada program PMM, kemudian ada program studi independen, dan ada MSIB. Nah, untuk kalau pendaftaran sendiri, MSIB sendiri ini diadakan itu dalam setahun itu 2 periode, yang mana periode batch genap dan batch ganjil. Kebetulan saya keterima di periode batch genap, yang mana pendaftarannya itu di bulan Desember hingga Januari. Kemudian untuk running uh, mobilisasinya itu di bulan Februari. Nah, teman-teman semuanya mungkin perbedaannya antara magang merdeka dengan magang mandiri ataupun magang wajib kelulusan itu, magang mereka sendiri untuk mobilisasi kemudian mendapatkan gaji, fasilitas mes dan lain sebagainya itu ditanggung oleh perusahaan atau kementeriannya sendiri. Jadi di sini saya akan sharing nih alur pendaftaran MCB sendiri. Oke, bisa di next teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa kepo ini platform-platform seperti Instagram, terus kemudian website, dan mungkin ada TikTok dan sebagainya itu ada di Instagram Kampus Merdeka RI. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah Instagram resmi dari Kampus Merdeka RI, yang mana ini mencakup program-program kampus mereka seperti dan Mas Farhan, apakah masih tersambung, Mas? Maaf, Mas Farhan, sepertinya koneksinya sedang gangguan kayaknya, Mas. Ya, rekan-rekan mungkin kita coba tunggu sebentar. Mas Farhannya coba koneksi ulang ke room meeting kita. Oke, sudah tersambung ya, Mas ya? Oke teman-teman, apa suara saya udah terdengar ya? Sudah, Mas. Oke, mohon maaf sebelumnya ya, tadi mungkin sinyalnya ya. Mungkin aku Iya, izin lanjut ya teman-teman semuanya. iya silakan, Mas. Jadi yang tadi platform-platform yang lain itu ada program Kampus Merdeka, itu ada ISMA, MSIB, dan ada pertukaran mahasiswa merdeka. Nah itu di sebelah kanan itu teman-teman bisa ngeliat linknya, ada link registrasi seperti itu. Bisa di next. Nah, ini ada alur-alur teman-teman, ada alur-alur dari MBKM-nya sendiri, yang mana itu ada registrasi akun, terus kemudian ada ajukan surat rekomendasi. Nah, Kak Farhan, untuk ajukan surat rekomendasi itu gimana ya? Apakah harus diurus di universitas ataupun di mana? Nah, itu di websitenya akun MBKM itu nanti langsung aja klik surat rekomendasi, yang mana itu nanti udah secara langsung itu akan diproses dari universitas masing-masing, teman. Nah, untuk biodatanya apa aja sih yang harus diisi? Yang pertama ada identitas mahasiswanya sendiri, terus kemudian ada CV, kemudian ada portofolio, dan ada sertifikat. Nah, untuk setelah kita melakukan pendaftaran, itu nanti ada tes dan wawancara biasanya. Setelah tes wawancara, kemudian nanti mitra sendiri itu akan menawarkan apakah kita diterima atau tidak. Bisa di next, teman-teman.
Nah, untuk tips and trick sendiri ya, dari saya mungkin ini nanti mungkin lebih banyak dikulik ketika mungkin Q&A, tapi tips and trick sendiri karena kebetulan saya diterima di Kaltim Metal Industri pada saat program MSIB itu tanpa tes dan wawancara. Jadi mungkin tips and tricknya ini lebih ke CV ya, guys. Jadi pembuatan CV itu sangat-sangat mempengaruhi mungkin ya, teman-teman. Karena mungkin HR dari pihak perusahaan itu nge-screening kita itu menggunakan CV. Jadi kita tahu nih bahwa si mahasiswa ini nih sudah berkontribusi apa aja sih atau memiliki soft skill atau hard skill apa aja sih, yaitu kita dimuat di dalam satu lembar atau dua lembar dalam CV. Jadi makanya mungkin nanti bisa tanya jawab di Q&A itu hal penting menurut saya itu adalah CV. Oke, bisa di next. Nah, ini ada poin-poinnya itu pada saat saya pendaftar itu ada penulisan CV, terus kemudian ada portofolio dan wawancara. Bisa di next. Next, teman-teman operan. Nah, ini ada quotes yang saya percaya pada saat akhir-akhir ini. Karena memang saya juga pernah mengalami kegagalan. Jadi dalam hidup pasti ada kegagalan dan ada keberhasilan. Makanya saya percaya bahwa tidak ada keberuntungan di dunia ini. Keberuntungan itu datang ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Bisa di next. Oke, jadi teman-teman semuanya mungkin di sini diskusinya santai, tapi kan ada jeda waktunya. Jadi teman-teman bisa, aku terbuka banget buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya mengenai mungkin penulisan CV ataupun magang-magang internship lainnya, dan mungkin kita bisa lomba-lomba juga internship dan sebagainya. Itu bisa teman-teman kontak aku di WhatsApp, terus kemudian ada LinkedIn juga, dan ada Instagram aku Farhan MSLHM. Jadi bisa teman-teman follow ataupun teman-teman share nomorku. Oke, gitu aja. Mungkin di next. Oke, mungkin cukup ya pemaparan materi aku. Mungkin bisa di kembaliin ke slide sebelumnya aja. Slide pertama. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah berkesempatan hadir di acara forum for engineering ID ini. Mungkin kita bisa saling berdiskusi. Saya juga sama-sama belajar, sama-sama belajar bareng buat teman-teman. Karena saya juga dulu punya suatu role model, jadi yang bisa mengacu saya untuk tergiat lagi untuk meraih sebuah cita-cita. Oke, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Luar biasa banget ya ini pengalamannya, baik dalam internship, magang, organisasi, program-program mahasiswa, berbagai perlombaan juga, dan pastinya nggak ada yang nggak mungkin Mas ya yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa juga ya. Semuanya bisa dilakukan ya tentunya. eh Terkhusus apalagi untuk teman-teman yang mahasiswa baru gitu ya, ataupun masih semester 1 atau semester 3 gitu. Banyak banget program-program yang bisa teman-teman ikutin gitu. Dan nggak tertutup juga untuk teman-teman yang semester 5 ke atas. Dan mungkin seperti saya juga gitu ya semester 7. Kira-kira kalau untuk saya semester 7 nih Mas, masih 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 cukup nggak ya Mas? Masih ada chance gak ya Mas untuk ngikut program-program atau internship gitu? Waduh, Mas Diko itu jelas sangat-sangat cukup banget ya. Karena mungkin kemarin juga saya internship wajib di BUMN. Itu ada mahasiswa semester 8 yang ikut Magenta. Jadi mungkin buat teman-teman juga, internship itu nggak hanya MSIB teman-teman, tapi ada juga internship yaitu Magenta. Jadi banyak banget internship pokoknya gitu. Iya, 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 iya. Ya, mungkin teman-teman yang penasaran tentang Magenta nih nanti boleh langsung ditanyain aja. Ya, langsung aja mungkin kepada rekan-rekan teman-teman yang ada pertanyaan eh, ataupun mungkin ingin diskusi juga boleh disilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh memberikan raise hand atau mungkin boleh langsung on mic untuk langsung
berbicara seperti itu. Apa rekan-rekan disilakan? Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain gitu ya, Mas ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga gitu dari saya untuk dari pemaparan yang tadi seperti itu. Mungkin ini sih, Mas. Mau nanya tanggapan Masnya gitu, karena beberapa beberapa universitas mungkin atau beberapa program studi saya ada beberapa kali mendengar gitu di di masa-masa sekarang ini banyak banyak banget trust isu yang terjadi di kalangan dosen juga terhadap MSIB gitu. Ada yang mungkin dosen yang apa mengira memikirkan kalau MSIB atau PMM atau program-program MBKM lain ataupun program-program dari kampus terkhusus MBKM ini sih sebenarnya Mas itu nggak nggak relate gitu ke mahasiswanya, ke mahasiswa-mahasiswa dari dosen ini. Jadi ketika teman-teman mahasiswa itu mau coba ikut programnya dan konsultasi ke dosen itu sedi se- sering ada berbagai hambatan gitu. Jadi gimana gitu untuk kita mahasiswa itu memilah dan juga mungkin bisa juga memberi pemahaman ke dosen-dosen kalau yang kita ambil itu baik atau cocok atau masih selinier dengan keilmuan kita gitu. Mungkin boleh disilakan Mas. Oke, suara sudah terdengar. Iya terdengar Mas. Oke, jadi mungkin bisa. Oke, jadi izin menjawab ya teman-teman semuanya. Di sana bisa nggak ya Mas? Gimana Mas? Suaranya agak mantul tadi Mas. Oke, mungkin udah kedengaran ya Mas Niko. Iya kedengaran jelas Mas. Oke, jadi untuk tadi pertanyaannya good question. Jadi sangat-sangat bagus banget karena program kamu seperti kayak ini adalah program yang mana salah satu benefitnya selain kita mendapatkan ilmu pastinya ataupun kita mendapatkan gaji dan lain sebagainya, kita juga mendapatkan konversi yang mana konversi juga nggak sedikit, yaitu 20 SKS dari kementerian. Jadi kebetulan itu sebelum kita diterima ataupun sebelum kita menerima tawaran dari perusahaan itu kita wajib untuk berdiskusi dengan prodi masing-masing. Jadi memang nggak semua prodi ataupun universitas itu mensupport adanya program kampus merdeka ini. Jadi kita wajib untuk berdiskusi dan alhamdulillahnya kebetulan saya sendiri itu disupport untuk mengikuti program kampus merdeka ini dengan 20 SKS konversi. Seperti itu, Mas. Oke, Apakah berarti sudah terjadi? ya, berarti pun juga kita perlu ini ya Mas ya, perlu eh, cari tahu juga dulu programnya ini apa dan juga nantinya untuk pemilihan perusahaannya juga nanti apakah kita sudah selinier dengan keilmuan kita dan setelah itu pun juga kita bisa kasih pemahaman kepada Bapak Ibu dosen kita ya tentunya Mas ya. Ya, mungkin ini ada pertanyaan juga nih, ada dua pertanyaan yang muncul. Pertama dari Mas Nidal. Saya izin bacakan ya Mas ya. Izin bertanya, izin izin bertanya, saya Nidal dari Universitas Jayabaya. Apakah ada triknya dalam pembuatan portofolio? Dan menurut Mas Farhan, bagaimana peluang universitas swasta dalam persaingan untuk mengikuti MSIB dengan kuota yang sedikit dan terhalang akreditasi? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya menurut saya cukup bagus juga karena saya juga penasaran juga tadi Mas dalam pembuatan
dalam pembuatan CV ataupun portofolio, apakah kita harus membuatnya sesuai dengan ranah perusahaannya atau bagaimana gitu? Itu cukup penasaran juga sih. Ya mungkin boleh dijawab, Mas. Oke, tadi siapa yang nanya ya, Mas Niko? Mas Nidal, Mas. Namanya Mas Nidal. Oke, pertanyaannya bagus banget Mas Nida ya. Tadi mengenai portofolio sama bagaimana universitas swasta bersaing di persaingan ketat program magang merdeka ini. Jadi sedikit cerita, ketika saya bikin portofolio itu jujur pas pada saat kemarin itu saya hanya prepare di pembuatan CV. Nah, kemudian untuk portofolio itu memang di platform website itu tidak wajib, CV itu wajib dicantumkan. Jadi ketika membuat portofolio itu masukin semua dokumentasi apapun yang memuat dalam CV. Jadi ketika ada lomba, organisasi ataupun skill seperti software dan lain sebagainya itu masukin ke dalam portofolio. Jadi bedanya mungkin untuk CV sendiri itu adalah tertulis dan portofolio itu mungkin berupa dokumen-dokumentasi seperti itu. Nah kalau misalnya untuk universitas swasta bersaing itu bagaimana? Pengalaman banyak banget teman-teman yang diterima magang merdeka, MSIB, ISMA dan lain sebagainya itu universitas-universitas swasta karena memang program kampus merdeka itu nggak hanya program-program untuk universitas-universitas negeri aja, nggak hanya PTN saja, tapi universitas swasta juga bisa untuk join program itu. Apakah menjawab, Mas? Ya? Ya, Mas Nidal, gimana Mas Nidal? Kira-kira ada respon balik Mas Nidal? Boleh langsung on mic juga nggak apa-apa Mas Nidal? Baik, terima kasih. Oke, mantap. Oh, berarti kalau dalam pembuatan CV Mas kita, apakah kita ini ya? Apakah kita cantumkan saja apa pengalaman-pengalaman kita yang mungkin bisa jadi nilai poin untuk perusahaannya gitu Mas ya? Gimana Mas Farhan? Oke, ada lagi pertanyaan Mas Niko? Ya, mungkin ini ada sedikit penasaran juga tadi Mas dari jawaban yang tadi Mas. Untuk berarti dalam pembuatan CV itu kita eh, lebih baik itu kita cantumkan pengalaman-pengalaman ataupun proyek-proyek yang nantinya itu bisa bisa jadi poin yang sesuai dengan perusahaan yang kita tuju Mas ya. Maaf Mas, kayaknya masih mute Mas. Oke, sorry. Dalam kepenulisan CV itu pengalaman saya, kita itu memuat apa sih yang kita mau targetkan di dalam perusahaan tersebut. Jadi misalnya kita di perusahaan tersebut itu sebagai proses engineer atau sebagai mechanical engineer ataupun sebagai inspeksi engineer. Ya sudah, berarti di CV itu dimuat apa aja yang dibutuhkan sebagai as a process engineer. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga sepengalaman aku berdiskusi dengan teman-teman MSIB lain, malah justru itu kan di MSIB itu bisa apply 22 posisi atau perusahaan. Satu mahasiswa tuh jatahnya 22 posisi satu perusahaan. Nah, itu di setiap perusahaan itu ada teman aku yang dia beda-beda CV-nya. Jadi sesuai dengan kebutuhan posisi ataupun perusahaan. Seperti itu. Oh, oke oke oke. Ya, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Haifa. Izin bertanya Pak Farhan, saya Haifa dari ITB. Based on experience Pak Farhan, saya ada baca untuk interview tergantung dari masing-masing industri. Bagaimana ya Mas?
maaf, bagaimana ya Pak kira-kira persiapan kita untuk proses ini gitu Mas? Mungkin boleh langsung dijawab Mas. Oke, Mbak Haifa ya. Kebetulan saya masih mahasiswa, jadi jangan dipanggil Bapak ya. Jadi mungkin kita masih sepantaran kali ya. Itu. Oke, sepengalaman aku karena mungkin kemarin aku juga diterima di salah satu industri selain di Kaltim Metal Industri, yang mana kalau di Kaltim Metal Industri ini tanpa wawancara dan tanpa tes, langsung keterima di screening CV. Dan yang di industri satunya itu saya melakukan tahap wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri memang kebanyakan perusahaan-perusahaan itu melakukan wawancara dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu buat teman-teman semuanya, saya sendiri masih basic Inggrisnya, tapi buat teman-teman semua itu sangat berguna untuk kedepannya. Mungkin nanti wawancara bener kerja, nggak hanya wawancara internship, nah itu sangat berguna. Yang mana dalam wawancara itu pasti kita ditanya dengan latar belakang. Satu itu yang pertanyaan paling utama. Yang mana makanya kita di CV itu ada work experience ataupun ada summary, executive summary dan lain sebagainya itu kita akan ditanya. Terus kemudian apa sih kontribusi kalian sebagai mahasiswa di dalam perkuliahan gitu. Apakah kalian memilih jalur yang mahasiswa kuliah pulang ataupun kalian memang ada karya yang kalian dedikasikan sebagai mahasiswa selama perkuliahan ataupun kalian punya pengalaman-pengalaman kerja itu pasti ditanyakan di dalam internship gitu. Dan untuk hal-hal lainnya, kemarin pengalaman aku wawancara itu kebetulan pada saat wawancara MSIB, kebetulan aku lagi magang di Pertamina Kilang Internasional dan itu sampai ditanya mengenai ngapain aja ketika di Pertamina gitu. Dan ini nilai IPK juga ditanya. Jadi mungkin buat teman-teman yang semester 1 semester 2 mungkin teman-teman bisa mupuk diri atau berbekal diri dengan nilai yang baik. Kemudian nanti di semester 3 bisa berorganisasi, semester 4 bisa berlomba-lomba dan lain sebagainya. Nanti ketika di semester 5 kalian bisa tinggal pilih mau ikut kegiatan apa gitu. Oke, eh, gimana Mbak Haifa? Apakah kira-kira menjawab pertanyaannya? Atau mungkin Mbak Haifa kalau jika ada respon balik langsung on mic juga tidak apa-apa, Mbak Haifa. Ya, mungkin saya harap ini ya dapat menjawab. Tapi misalnya nanti Mbak Haifa ada respon balik, Mbak Haifa boleh langsung eh, diberitahu lewat room chat ataupun juga langsung juga raise hand juga tidak apa-apa seperti itu. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain juga nih Mas, saya ada pertanyaan lagi juga. Tadi kan kita sudah ini Mas ya, sudah coba Mas juga sudah paparkan bagaimana cara mendaftar registrasi dalam program MSIB ini ataupun MBKM yang lain gitu. Nah, berhubung juga MBKM MSIB ini jadi salah satu program yang diincar-incar juga sama mahasiswa-mahasiswa semester 6, 7, ada nggak ya Mas eh, tips-tips khusus gitu, tips-tips yang walaupun kecil ataupun yang mungkin memang ini tips yang jadi eh, apa kodamnya banget gitu ibaratnya untuk lolos MSIB ataupun program-program lain gitu Mas. Oke, pertanyaannya bagus banget ya karena memang untuk lolos juga saya juga nggak nyangka sih bisa lolos program MSIB ini. Dan kalau untuk tips sendiri, nah kalau misalnya boleh sedikit cerita teman-teman semuanya, jadi memang pada saat semester 1 saya masuk di kampus di kuliah itu memang benar-benar saya ini punya suatu role model. Jadi kadang kadang saya itu seorang mahasiswa berprestasi, mengepres juara 3 nasional. Nah itu sebagai acuan saya atau role model saya pada saat saya kuliah. Dan kelak nanti ketika di semester 5 itu memang saya menargetkan diri saya untuk mendaftar Pilmapres gitu teman-teman. Jadi makanya pada saat semester 1 itu saya udah punya semangat yang membara gitu untuk pendaftaran tersebut. Nah, terus kemudian di semester 1 dan 2 alhamdulillahnya dengan mungkin ketekunan ataupun dukungan support dari keluarga nilainya juga bagus. Terus kemudian semester 3 saya nyoba untuk organisasi, terus kemudian memang saya punya mimpi untuk Pilmapres. Jadi di semester 5 di semester 4
sampai ke 5 itu saya aktif dalam lomba-lomba juga. Jadi ikut TKM, ikut pendanaan Pertamina, terus kemudian ikut pendanaan beasiswa, terus kemudian ikut lomba-lomba essay dan lain sebagainya. Pada saat semester 5, rencana saya untuk mendaftar dan saya mengumpulkan hak cipta dan lain sebagainya. Nah, kemudian di semester 5 itu berjalan ke semester 6, saya iseng ikut MSIB, mendaftar MSIB. Dan alhamdulillah lolos. Makanya sertifikat-sertifikat itu mungkin yang membantu saya untuk lolos ya. Karena ada portofolio, kemudian ada CV, dan ada sertifikat-sertifikat organisasi dan prestasi itu yang membantu saya untuk mungkin untuk lolos di antara teman-teman yang lain. Jadi kalau tips and trick sendiri untuk mahasiswa muda yang masih baru gabung di dunia perkuliahan, kuncinya adalah semangat selalu untuk selalu berprestasi mungkin. Gak hanya berprestasi tapi juga berorganisasi ataupun nilainya bagus itu karena nanti ketika di semester 5 atau 6 jadi teman-teman tinggal milih nih kalian minatnya kemana, apakah ISMA kah, student exchange ke luar negeri, atau MSIB, ataupun kalian menjadi mahasiswa berprestasi atau ikut Mapres. Jadi kalau misalnya untuk tipsnya dari saya gitu sih. Dan mungkin kalau misalnya sedikit ke ranah pribadi, karena memang pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan tuh ketika itu adalah suatu hal yang membuat saya sulit dan Tuhan menjawab dan saya menyimpulkan bahwa maknanya adalah Tuhan tuh ngasih apa yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan gitu. Oke, oke. Ya berarti em, untuk mendapatkan apa pengalaman ini bisa intern, bisa magang di tempat-tempat yang tentunya bukan perusahaan-perusahaan yang eh, maksud saya adalah perusahaan yang besar seperti itu. Ini juga melalui proses yang cukup panjang gitu. Dan untuk teman-teman kita nggak bisa ini ya teman-teman kita nggak bisa hanya kuliah pulang aja kayak kupu-kupu gitu mungkin bahasa zaman sekarangnya gitu ya. Ada proses yang kita perlu kejar gitu baik itu dalam prestasi akademik, lomba-lomba, program-program dan bahkan organisasi pun juga menjadi menjadi nilai poin gitu supaya kita mendapatkan peluang. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih Mas. eh, Kita mungkin agak lebih keluar dari zonanya MBKM gitu ya Mas. Program Kementerian Pendidikan seperti itu. Izin bertanya Mas Nikolas dan Mas Farhan. Perkenalkan saya Tania dari UGM. Wow, dari UGM pun join ya, keren. Selain program magang dari kementerian, apakah ada saran untuk program magang dari penyedia lain? Dan biasanya kita dapat mengakses info tersebut dari mana ya Mas gitu. Mungkin yang di luar info-info di luar MBKM seperti itu Mas yang mungkin pengen diikuti teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin apakah ada info Mas kira-kira? Oke, makasih Mas Niko atas kesempatannya. Itu terima kasih siapa ya namanya tadi? Mas ini Mbak atau Mas ya? Ya Mbak. Mbak Tania. Mbak Tania, good question. Saya salut banget sama teman-teman UGM ya karena mungkin saya sebet juga sama banyak teman-teman UGM dan gila kualitasnya teman-teman UGM juga oke banget gitu. Jadi mungkin pertanyaan bagus banget ya. Program MBKM yang kita biasa kenal di kampus itu adalah Kampus Merdeka yang mana programnya adalah salah satunya MSIB yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi selain itu juga ada program-program magang yang berbenefit ataupun kita bisa mendapatkan fee atau gaji. Nah itu ada program dari BUMN, itu kementerian juga, itu program Magenta. Sepengetahuan saya juga di program Magenta itu memang program Magenta itu diadakan nggak kayak MCB, yang mana MCB punya platform sendiri, yang mana itu programnya setiap tahun itu 2 kali dan batch-nya itu ada batch ganjil dan batch genap gitu loh. Nah kalau misalnya program Magenta sendiri itu diadakan oleh kementerian itu tapi pendaftarannya itu tergantung perusahaan tersebut buka. Jadi misalnya PT Semen Gresik Rembang atau SIG itu kan BUMN. Nah mereka ngasih info dari platformnya Semen Gresiknya atau Semen Indonesia Groupnya. Nah, untuk gaji sendiri, sepengetahuan saya itu 60% dari gaji UMR kalau untuk magang Magenta. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau magang Magenta juga, itu teman-teman bisa ngepoin setiap Instagram ataupun website dari perusahaan sendiri. Karena Magenta sendiri itu dia ngasih informasinya melalui perusahaannya langsung. Jadi misalnya nih PT Semen Gresik buka di periode Juli.
Pertamina Jakarta atau Pertamina Hulu Rokan bukannya di periode Desember. Jadi sesuai dengan perusahaannya, nggak kayak MSIB yang serempak gitu. Mungkin bisa menjawab. Iya, gimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan. Berarti sudah menjawab ya seperti itu. Oke, sedikit ini juga teman-teman sharing juga gitu. Kemarin kebetulan aku juga sudah mungkin kalau teman-teman teknik kimia itu sebutnya KP, mungkin beberapa beberapa prodi juga KP ya sebutnya atau magang lah gitu di salah satu perusahaan, dan ternyata saat saya magang itu ketemu juga dengan teman-teman yang magang di sana. Mereka ternyata ikut program yang perusahaan itu juga buat program magang seperti itu. Jadi perusahaannya datang ke kampus dan mencari mahasiswa-mahasiswa yang ingin magang di perusahaan tersebut. Dan mungkin teman-teman yang dapat info-info di kampus-kampusnya itu boleh langsung dijajal aja seperti itu. Nah, kepada rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain, silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung atau ada yang masih ragu atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan seperti itu. Ya, silakan kepada rekan-rekan. Ya, sambil menunggu, mungkin saya ada pertanyaan juga nih, Mas. Em, eh, Bukan pertanyaan yang terlalu gimana-gimana banget juga, cuman penasaran aja nih, Mas. Berarti kalau kita lihat dari presentasi Masnya tadi, eh, di PPT-nya itu kan yang MSIB itu yang Kaltim Metanol Industri kan, Mas ya? Yang program MSIB-nya. Iya betul, yang MSIB itu Kaltimetal Industri di Kalimantan Timur. Berarti kalau yang di Balongan Pertamina sama yang di Semen Gresik itu program apa Mas? Itukah yang program yang Mas ikuti langsung dari perusahaannya atau bagaimana Mas? Oke, mungkin izin jawab ya. Jadi ada tiga pengalaman internasional saya. Yang pertama itu di Kilang Pertama Internasional. Kebetulan itu kerjasama program studi di Kilang Pertama Internasional. Terus kemudian itu magang mandiri. Dan yang kedua itu MSIB di PT Kaltim Industri. Dan yang ketiga itu kerjasama program studi juga. Jadi kebetulan KP saya di Semen Gresik Rembang gitu. Oh iya iya iya, iya. Seperti itu ya Mas ya. Oke, ini ada masuk lagi pertanyaan. Wah, cukup panjang nih Mas ya. Saya coba bacakan ya. Dari Mas Sandi Rahmat Harsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Rahmat Harsa, alumni UIN Suska Riau. Izin bertanya, Pak, Bu. Yang pertama, banyak perusahaan terkemuka menerapkan proses rekrutmen yang ketat, termasuk uji kompetensi teknis dan wawancara behavioral. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi tahap seleksi yang penuh tekanan dan seringkali sangat kompetitif? Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses rekrutmen, dan bagaimana mengatasinya untuk memastikan diri kita menjadi kandidat yang dipilih? Yang kedua, ini mau jawab satu-satu, Mas, pertanyaannya atau mau langsung saya bacakan? Ini soalnya ada 3 pertanyaan nih, Mas. Boleh langsung direkap sama Mas. Oke, saya bacakan aja dulu, Mas ya. Lalu, di pasar kerja yang sangat kompetitif, bagaimana cara menonjol di antara ribuan kandidat yang memiliki kualifikasi serupa? Apa strategi spesifik kita dalam membangun personal branding atau portofolio yang menarik perhatian perusahaan terkemuka? Yang ketiga, banyak perusahaan terkemuka mencari calon karyawan yang inovatif dan mampu berpikir kritis. Bagaimana melatih kemampuan berpikir out of the box di lingkungan akademik yang seringkali lebih fokus pada teori dan teknik yang sudah mapan? Terima kasih. Ya, mungkin boleh disilakan, Mas, Mas Farhan. Oke, terima kasih Mas Sandi
atas pertanyaannya, sangat-sangat bagus banget ya teman-teman. Mungkin di sini aku sebagai mahasiswa itu sama-sama belajar buat teman-teman semuanya. Jadi aku juga belum punya pengalaman banyak atau experience banyak tentang perusahaan. Tapi sepengalaman aku aja, mungkin aku sedikit cerita sepengalaman aku aja ya. Dari tiga pertanyaan tadi, bagaimana kita mempersiapkan diri dan kemudian bagaimana kita menjadi yang menarik dan inovatif di suatu industri. Ya betul banget. Jadi pertanyaan ini keren banget ya. Di yang pertama, bagaimana sih kita cara mempersiapkan diri kayak wawancara, kemudian ada tekanan dari perusahaan dan sebagainya. Kalau aku sendiri, aku selalu nge-preparein diri aku sendiri itu be confident. Jadi itu sangat-sangat penting teman-teman. Karena dengan kita percaya diri, itu adalah modal utama kita. Jadi ketika mental kita udah kebangun nih mengenai percaya diri, itu kita menghadapi apapun itu dengan penuh relax, kemudian santai dan lain sebagainya. Ketika itu organ-organ dalam tubuh kita seperti otak dan lain sebagainya itu akan relax juga kan teman-teman. Jadi ketika persiapan, kemudian kita percaya diri, itu akan insya Allah akan lancar. Jadi kuncinya adalah be confident. Dan selain percaya diri juga kita punya persiapan bekal nih. Yang tadi saya sudah bilang bahwa dari semester 1 itu memang cita-cita saya menjadi mahasiswa yang mungkin berprestasi. Makanya saya mempersiapkan diri untuk selalu berkontribusi ataupun dedikasi apa sih yang saya akan beri di saya sebagai mahasiswa gitu. Dan itu menjadi bekal saya atau bobot saya mungkin penilaian lebih terhadap HR atau perusahaan kepada diri saya. Jadi buat teman-teman semuanya nggak ada kata terlambat karena orang itu pasti akan terus berkembang. Ya, jadi nggak ada kata terlambat untuk memulai. Itu teman-teman siapin apapun, bekal dan lain sebagainya, percaya diri, kemudian bekal dan sebagainya. Dan paling utama adalah bagaimana kita berpikir out of the box dan apa namanya berinovasi yaitu learning by doing. Jadi teman-teman pasti berlatih kalau kita nggak punya experience atau learning by doing apapun pengalaman yang kita lakukan itu kita akan susah untuk berpikir kritis, critical thinking dan sebagainya itu berdasarkan based on experience atau learning by doing gitu. Jadi buat teman-teman mungkin dari tiga pertanyaan itu mencakup yang pertama be confident, terus kemudian juga teman-teman kalau misalnya yang masih muda-muda nih buat persiapan nanti internship ataupun kerja itu mungkin banyakin kegiatan-kegiatan positif selama kuliah dan teman-teman juga bisa belajar learning by doing atau based on experience. Jadi karena teman-teman nggak hanya belajar di lingkup kecil aja nih teman-teman, kalian juga bisa belajar di luar kampus, kemudian kalian juga bisa berdiskusi antar mahasiswa seperti kayak gini kan teman-teman jadi bisa punya skill tambahan yang mungkin teman-teman lain nggak punya karena kita sama-sama berdiskusi gitu loh mengenai pengalaman gitu. Mungkin sudah menjawab atau belum ya? Kalau misalnya belum, kita bisa berdiskusi lewat nomor teleponku yang tadi sudah disambungkan ataupun Instagram. Aku sangat-sangat terbuka buat teman-teman semuanya karena aku pun belajar dari seseorang gitu. Jadi buat teman-teman kita sama-sama berproses bareng. Ya, terima kasih Mas Farhan nih sudah direspon langsung juga sama Mas Sandinya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Amin. Oke, kepada rekan-rekan yang lain, disilakan jika masih ada yang ingin ditanyakan seputar program-program mahasiswa, bagaimana cara apply programnya, ataupun program-program MBKM yang lainnya gitu. Ya, apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi?
Ya teman-teman boleh banget nih buat teman-teman yang mau berdiskusi. Mungkin belum ada yang nanya tentang benefit apa aja sih yang didapat di program Magang Merdeka gitu. Nah, iya boleh tuh Mas. Itu buat mungkin aku sedikit cerita teman-teman ya. Jadi untuk program Magang Merdeka ini kita ada uang sakunya ya teman-teman. Jadi ada uang saku dari pemerintahnya, ada dari kementerian dan ada juga uang saku dari perusahaannya. Jadi itu lumayan banget teman-teman buat teman-teman mahasiswa mungkin itu udah kalau di total udah eh, dua digit, nggak dua digit sih, tapi ya lumayan lah sampai puluhan ribu. Iya, 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 mantap, mantap. Ya berarti banyak juga ya Mas ya benefitnya yang didapat selain ilmu tentunya, pengalaman, uang saku pun jadi benefit juga gitu. Jadi jangan takut nanti misalnya kita udah dilempar ke perusahaan ini, aduh nggak ada uang saku, nggak ada tempat tinggal, nggak ada hal-hal yang lain perlu disiapkan. Tapi jangan takut gitu Mas ya, banyak Ya gitu. betul mas, Heeh. mungkin ada yang nanya mas Tiko. Ya, ya ada Mas Indra Gunawan yang sudah raise hand. Kepada Mas Indra boleh disilakan mungkin Mas. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Indra Gunawan, saya mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jambi. Jadi ini Mas, saya mau nanya, ini kan mengenai MBKM, kemudian magang, dan yang lainnya lah gitu. Nah, mungkin saya ada beberapa pengalaman lah Mas, untuk magang ini. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, untuk efek magang ini nih ke kita gimana sih Mas? Karena kan kalau kita magang lama sampai 6, 7 sampai 9 bulan kan mungkin bahkan ada yang 1 tahun kan juga. Nah itu efeknya ke penelitian kita tuh gimana? Sedangkan kita sebagai mahasiswa teknik kimia kan kita harus melewati penelitian juga kan. Kalau kita nggak penelitian, menurut saya pengetahuan penelitian kita bakal berkurang gitu. Contohnya ya, saya magang kemarin itu 6 bulan dan nilai penelitian itu diambil dari seminar magang itu. Sedangkan kayak nggak melaksanakan penelitiannya gitu. Nah itu gimana menurut masnya sendiri gitu. Sedangkan kita kan orang-orang tekim masa nggak tahu penelitian kayak gitu. Mungkin itu mas dari saya. Oke, Mas Indra Gunawan sangat bagus banget pertanyaannya. Mungkin tadi karena koneksi saya buruk ya karena di laboratorium nih. Kebetulan lagi penelitian juga Mas. Mas Indra Gunawan ini mahasiswa teknik kimia juga berarti. Iya bener mas, teknik kimia mas. Sedang semester berapa nih? Apa semester akhir kah? Sedang ini mas menyusun rancang pabrik mas. Oh, rancang pabrik. Wah, ya memang memang benar sih kata Mas Indra ya. Kita sebagai mahasiswa teknik kimia khususnya ya, nggak hanya mahasiswa teknik lain, tapi teknik kimia tuh syarat kelulusannya banyak karena ada penelitian, magang, dan perancangan pabrik. Nah, mungkin kalau misalnya itu based on experience saya, untuk penelitian sendiri memang salah satu syarat kelulusan di teknik kimia. Nah, itu tuh bisa kita ambil atau konversi dari penelitian kita di yang magang tadi, Mas bilang. Cuman kan kebanyakan anak-anak teknik kimia itu penelitiannya itu di laboratorium kan. Jadi kita bisa neliti di laboratorium tapi tidak di tempat magang. Nah, kalau pengalaman saya kebetulan saya sendiri tuh selama eh, 3 bulan, 3 magang di 3 perusahaan ini, kurang lebih 8 bulan di 3 perusahaan ini itu dilakukan pada saat semester liburan semester 5 ke atas, terus kemudian semester 6 dan berangkat ke semester 7. Jadi mungkin penelitian terapan saya di semester 7 ini. Jadi kalau saya sendiri Mas, saya tidak mengganggu magang saya tidak mengganggu penelitian saya. Cuman kalau misalnya untuk Mas sendiri mungkin itu banyak metode ya. Itu tergantung prodi juga. Jadi ketika prodinya memang bisa untuk convert penelitian di perusahaan yaitu malah justru lebih baik. Cuman kan karena Mas sendiri ditanya kita nggak dapat penelitian yang di laboratorium. Mungkin itu kurang aku bisa menjawab gitu mas karena tidak berdasarkan pengalaman aku karena ketika aku pulang magang itu aku sekarang lagi penelitian gitu kebetulan saya sekarang lagi running dari mas sendiri ada pertanyaan lagi baik balik. Oh, oke oke mas. Ini soalnya eh, adik-adik di bawah saya itu kan banyak seperti kayak penelitiannya itu dikonversi gitu mas. Jadi mereka nggak perlu penelitian tiba-tiba udah mau langsung rancang pabrik gitu. Jadi menurut saya kayak
pengetahuan penelitian mereka itu ya hanya Iya, tentang di praktikum itu saja gitu. Sedangkan mereka nggak ada kreativitas untuk contohnya buat apa atau untuk penelitian apa seperti itu. Jadi kayak menurut saya kurang untuk di penelitiannya gitu aja sih Mas. Jadi kayak lebih ke waktunya itu memang habis di magang kayak gitu. Sedangkan penelitian yang memang masuk ke Tridharma perguruan tinggi itu nggak mereka laksanakan gitu. Itu aja sih iya, Mas. betul. Bagus banget pertanyaannya, benar. Karena kan terdalam perguruan tinggi nggak hanya penelitian, tapi pengabdian, penelitian, dan pembelajarannya. Nah itu, ya kalau misalnya di program studi saya kebetulan penelitian tetap dilakukan, karena dilakukan di semester 7. Dan mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang ikut MSIB semester 7 atau 8 ya nggak bisa konversi untuk penelitian, karena memang penelitian dengan pabrik itu sangat-sangat beda. Kebetulan memang semester 6 saya kemarin mata kuliahnya itu mata kuliah pabrik semua. Dan itu sangat relevan pada saat saya MSIB 20 SKS saya terkonversi. Oh, kalau misalnya di MES itu adik tingkatnya penelitian bisa konversi di magang. Iya, kebetulan Sayang iya banget Mas. kalau Itu gitu. pun yang saya alami juga. Saya Oh, penelitian konversi begitu. Jadi kayak jadi pengetahuan saya untuk di penelitian itu memang kosong. Tahunya cuma rata-rata lab sederhana aja yang kita tahu pas praktikum awal-awal semester. berarti mesnya nggak publish jurnal gitu-gitu, nggak terindeks. Enggak, Mas. Enggak sama sekali. Sayang banget sih Itu kalau gitu. ruginya. Ruginya menurut saya di situ gitu. Karena kita nggak punya jurnal yang kita publish entah itu ke website-website yang memang bisa kita dapat. Ya, seenggaknya adalah kayak gitu kan. Mungkin itu Berarti aja mas, sih Mas. Terima kasih Mas ya, jawabannya. ya, ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Indra. Terima kasih juga Mas Farhan atas jawabannya. Saya juga ini sih Mas, mungkin boleh sedikit cerita juga gitu. Eh, kemarin waktu saya kemarin waktu saya KP itu juga kurang lebih itu sebenarnya programnya tuh mirip dengan MSIB. Jadi dari dari pihak prodi itu juga menyarankan agar nantinya penilaian-penilaian itu diarahkan sama seperti MSIB. Padahal itu bukan program MSIB, hanya dalam pelaksanaannya itu hampir sama atau hampir mirip. Jadi untuk penelitian pun juga saya dikonversi seperti itu. Jadi karena itu mungkin solusi dari dosen, coba juga cari judul penelitian di saat proses magangnya, namun tidak tidak luarannya juga berbeda seperti teman-teman penelitian yang lainnya seperti itu. Ya, ya luar biasa sih pertanyaannya. Mungkin juga sangat membantu untuk teman-teman yang eh, bingung tentang nantinya setelah mengikuti magang eh, atau kerja praktek itu nantinya setelah lepas itu apa gitu yang didapat. Gitu. Ya mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh disilakan. Mungkin ini sih Mas, ada pertanyaan juga. Mungkin ini juga bisa jadi bekal juga gitu untuk teman-teman yang semester 1 sampai 3 ataupun 4 gitu, yang lagi coba merintis-merintis project-project mereka gitu. Apa aja sih Mas yang mungkin cocok, yang jadi nilai poinnya tuh cukup wah gitu yang bisa didapatkan teman-teman mahasiswa baru ataupun semester 3 sampai semester 5. Program-program apa saja gitu Mas yang mungkin menurut Mas ini kayaknya cocok banget kamu ambil dan ini harus kamu ambil gitu. Ini peluang banget bagi kamu gitu. Ada nggak Mas kira-kira saran-saran seperti itu?
Oke, terima kasih Mas Niko atas pertanyaannya. Mungkin aku izin jawab ya teman-teman, buat teman-teman semester 1, 2, 3, 4 ya mungkin. Jadi teman-teman mungkin bisa memupuk diri dari semester 3 ya mungkin ya. Karena mungkin kalau misalnya di aku, organisasi itu dimulai dari semester 3. Jadi kalau misalnya untuk program-program apa aja yang bagus untuk teman-teman ikutin, ya kurang lebihnya atau salah satunya adalah program kementerian atau Kemendikbud. Jadi banyak banget nih teman-teman program Kemendikbud. Nggak hanya dari program kampus mereka, tapi ada program namanya PKM. Pasti teman-teman nggak asing yang namanya PKM. Jadi PKM itu banyak banget. Buat teman-teman yang suka di bidang riset eksakta, ataupun teman-teman yang suka di bidang kewirausahaan, atau teman-teman yang suka di bidang pengabdian, itu PKM banyak banget. Dan ketika lolos nasional, pendanaan nasional itu lumayan banget sertifikatnya buat teman-teman nanti proof diri di kedepannya. Jadi untuk program kementerian itu ada program PKM, P2MW, terus PPK Ormawa. Jadi kebetulan aku konversi KKN juga, nggak hanya konversi di semester 6 aja pada saat MSIB, aku konversi KKN juga karena aku ikut program PPK Ormawa dari kementerian. Dan mungkin teman-teman bisa ikut lomba-lomba dari perusahaan kayak Pertamina Foundation, terus kemudian program apa namanya antar universitas juga lomba-lomba, atau Pupuk Indonesia, itu banyak banget lembaga-lembaga yang menyediakan lomba ataupun program-program. Jadi teman-teman sebisa mungkin di semester 3, mulai semester 3 itu nggak hanya aktif organisasi ataupun aktif kuliah, tapi juga bisa eksplor diri di luar kampus ataupun program-program luar. Gitu. Ya, kok ya seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman terkhusus juga teman-teman mahasiswa semester 1 sampai 3 ataupun sampai 5 gitu. Banyak ya kegiatan program-program terkhusus yang cocok gitu dari program-program kementerian Kemendikbud seperti itu teman-teman ya. Seperti yang Mas Farhan bilang tadi. Pun program-program tersebut juga jadi bisa jadi nilai jualnya teman-teman semua gitu. Seperti eh, em, mungkin saja teman-teman menggeluti secara fokus PKM gitu mungkin ya. Mungkin bisa nantinya sampai ke PIMNAS, bawa nama prodi juga gitu ya. Benefitnya juga sangat luar biasa seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan barusan itu menjadi pertanyaan terakhir untuk menutup sesi Q&A kita. Mungkin ada dong Mas sedikit sepatah dua kata gitu untuk materi hari ini, Mas. Penutup materi hari ini. Silakan, Mas. Oke, sekali lagi terima kasih buat Panitia for Engineering ID atas kesempatannya saya untuk bisa berdiskusi buat teman-teman semuanya. Ini mungkin salah satu pengalaman saya yang berarti juga. Dan buat teman-teman, saya titip pesan bahwa teman-teman semuanya pasti mahasiswa, entah itu mahasiswa dan lain sebagainya, itu kuliah itu salah satunya adalah mengemban amanah ataupun mengemban harapan orang tua. Pastinya itu sangat-sangat pasti, karena ketika orang tua sudah menguliahkan teman-teman, itu pasti tujuan atau tercapainya suatu cita-cita itu akan menjadi harapan orang tua. Makanya teman-teman buat mahasiswa baru ataupun mahasiswa semester akhir, semangat terus buat teman-teman berkuliahnya, explore diri teman-teman semuanya. Di sini aku juga sama-sama belajar, karena mungkin apapun yang ada di perkuliahan itu jalanin dengan santai, jalanin dengan bersungguh-sungguh, karena mungkin ada suatu doa atau harapan dari orang tua yang salah satunya ingin tercapai gitu. Dari aku mungkin banyak eksplor diri aja teman-teman, banyak ikut lomba, banyak ikut program-program positif, banyak cari benefit-benefit peluang di kuliah, karena banyak sekali teman-teman, nggak hanya beasiswa, tapi ada program-program kayak Kampus Merdeka, MSIB, dan program lainnya. Mungkin itu salah satu kuncinya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa selalu sedekah juga teman-teman, jangan lupa selalu saling sayang menyayangi sesama manusia. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat terus. Semoga teman-teman semuanya sukses, dan doain aku ya semester tua ini segera lulus. Mungkin sama Mas Niko juga nih semester 7, jadi 1 semester lagi. Bisa nanti mungkin bertemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa kontak aku di Instagram, WA, ataupun LinkedIn. Sangat terbuka banget buat teman-teman yang mau nanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Farhan. Mungkin selanjutnya
karena tadi sudah banyak pertanyaan yang diajukan dari teman-teman, baik di room chat dan juga secara langsung. Ada beberapa door prize yang sudah kami sediakan untuk teman-teman. Kira-kira nih Mas, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Mas menjadi pertanyaan yang menarik gitu, sangat menarik? Mungkin boleh dong Mas 2 pertanyaan. Jadi kita akan memberikan reward kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan yang menarik. Oke, mungkin bisa dibantu panitia. Mungkin kalau misalnya aku mungkin pertanyaan yang menarik itu tadi yang panjang itu loh, yang Mas siapa ya? Ya, Mas Said, Mas Sandi, Mas Ya, Sandi. mungkin itu ya. Mungkin yang lainnya aku serahin ke panitia aja. Oke, siap. Oke, nantinya kepada rekan-rekan, yang pertama ada Mas Sandi. Mas Sandi nanti, ya berhubung Mas Sandi masih join room kita juga, Mas Sandi nanti boleh disilakan untuk menghubungi rekan-rekan panitia, rekan-rekan panitia ataupun admin, dan boleh langsung memberikan, eh, mengkonfirmasi saja gitu, mengkonfirmasi bahwa eh, telah mendapatkan reward dari teman-teman panitia for engineer. Dan nantinya satunya lagi akan langsung kami hubungi kepada teman-teman yang bertanya. Seperti itu. Ya, selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan reward. Baik, selanjutnya saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang telah hadir. Kita boleh mengisi link absensi kita yang sudah dikirimkan melalui room chatnya. Teman-teman boleh mengisi absensinya dan nantinya melalui absensi ini teman-teman boleh mendapatkan sertifikatnya seperti itu. Dan juga jika teman-teman ingin mendapatkan info-info seputar event-event lain dan juga info-info edukasional, nanti teman-teman boleh langsung bergabung di grup WhatsApp kita yang sudah dikirimkan di room chat juga. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Farhan atas presentasinya, materinya, segala ilmu-ilmu yang juga sudah diberikan, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah banyak bertanya, dan tentunya setiap pertanyaan pun juga pastinya mengisi teman-teman yang lainnya juga. Seperti itu, memberikan informasi juga kepada rekan-rekan yang telah hadir. Baik, tibalah kita di penghujung acara kita, dengan penuh ucapan terima kasih kami dari For Engineer Indonesia. Kami memberikan banyak apresiasi kepada Mas Farhan, dan ada sedikit apresiasi juga yang kami berikan kepada yang ingin kami berikan kepada Mas Farhan, kepada moderator. Boleh ditampilkan. Ya, berikut adalah penyerahan sertifikat yang kami berikan kepada Mas Farhan. Kepada Mas Farhan mungkin boleh diterima. Kami, ini adalah bentuk apresiasi kami kepada Mas Farhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Farhan. Oke, terima kasih banyak panitia. Ya. Terima kasih moderator. Ya, tibalah kita di akhir acara kita. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir, yang sudah mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan penuh penuh informasi dan juga ilmu yang telah disampaikan Mas Farhan. Kiranya rekan-rekan yang telah hadir boleh menyimpan pun juga boleh mengaplikasikan setiap ilmu-ilmu dan juga informasinya dalam perannya teman-teman dan rekan-rekan masing-masing, baik sebagai mahasiswa ataupun juga sebagai pekerja di tempat teman-teman masing-masing, di universitasnya teman-teman masing-masing.
Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan juga saya memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan ataupun tindakan yang saya dan rekan-rekan for engineer lakukan dan atau mungkin ketidaknyamanan yang terjadi. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Eh, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan. Kami akhiri kegiatan hari ini dengan selamat siang. Terima kasih.